Suatu hari bayi dalam perut ibu bergerak. Ayah sangat senang. Ia berharap calon bayinya adalah laki-laki. Tiba-tiba ibu mengalami kontraksi. Ibu pun melahirkan di rumah sakit. Saat suster memberitahu ayah bahwa bayi yang lahir adalah perempuan, ayah merasa kecewa. Bayi perempuan itu diberi nama Toka. Beberapa minggu kemudian, saat ayah sedang menonton TV, tiba-tiba Toka menangis. Awalnya ayah jengkel karena Toka mengganggu acara menontonnya. Ia pun mencoba bermacam-macam cara agar sang bayi berhenti menangis, namun tak berhasil. Akhirnya ayah menyerah dan menggendong sang bayi. Si bayi pun berhenti menangis. Bayi itu tersenyum pada ayah. Saat itulah ayah mulai jatuh cinta pada bayi kecil itu. Beberapa bulan kemudian, saat ibu akan pergi berbelanja, ibu berpesan pada ayah untuk membuatkan Toka susu pada jam 3 nanti. Tepat jam 3 sore, ayah bergegas membuat susu. Saat minum susu, Toka menyemburkan susu ke muka ayah. Lalu tiba-tiba ia pun pup. Ayah cepat-cepat membersihkan popoknya. Ayah merasa cukup lelah mengurus Toka. Namun saat Toka minum susu dengan lahap, ayah sangat senang. Bahkan Toka menghisap jari ayah, membuat ayah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Toka pun terlelap dalam gendongan ayah. Suatu hari, ayah dan ibu bertengkar hebat. Ayah pun pergi meninggalkan rumah. Esoknya, ibu pergi ke dokter. Ternyata ibu sedang mengandung. Saat melahirkan pun tiba. Ibu melahirkan seorang bayi perempuan bernama Toka. Toka pun beranjak besar. Ia tumbuh menjadi gadis cantik. Suatu hari, ibu dan Toka sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabrak ibu hingga meninggal dunia. Sedih sekali ya guys. Saat sedang bereskan barang-barang ibu, Toka menemukan foto lama ibu bersama seorang laki-laki. Ternyata itu adalah ayah kandung Toka. Toka baru tahu wajah ayahnya. Suatu hari di jalan, Toka melihat sosok yang mirip sekali dengan ayahnya, sedang berjalan dengan seorang gadis kecil. Gadis itu hampir saja tertabrak mobil saat sedang mengejar balon. Toka pun berhasil menyelamatkan gadis itu. Tak sengaja, foto lama ayah dan ibunya jatuh dari saku Toka. Si bapak itu memungut foto itu. Ternyata bapak itu bukanlah ayah Toka, melainkan saudara kembarnya. Jadi sebenarnya ayah Toka sudah lama meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya. Mendengar hal itu, Toka pun menangis terisak-isak. Ia lalu berziarah ke makam ayahnya yang telah tiada. Kini Toka menjadi anak yatim piatu. Suatu hari, ayah dan ibu membawa gadis kecil dari panti asuhan. Namanya Lisa. Ia sangat senang punya keluarga baru. Sedang Toka mulai khawatir, Lisa akan merebut kasih sayang orang tuanya. Suatu hari, saat selesai makan bersama, ayah memberikan potongan terakhir kue pada Lisa, bukan pada Toka. Toka pun cemburu. Hingga suatu hari, saat Lisa berada di kamar, Toka melemparinya dengan balon air sampai Lisa basah kuyup, hingga mengenai liontin kesayangannya. Lisa menangis dan marah pada Toka. Saat di kamar, Toka mulai kepikiran Lisa yang menangis karena ulahnya tadi. Ia pun mau berbaikan dengan membawakan Lisa kue. Ternyata Lisa tidak ada di kamarnya. Di meja, Toka menemukan liontin yang tadi. Ternyata ada foto ibu kandung Lisa di situ. Di luar, hujan turun disertai petir. Toka mulai khawatir. Dia pun mencari Lisa. Akhirnya Toka menemukannya di bangku taman, sedang menangis di bawah hujan. Melihat Toka datang, Lisa mendorongnya hingga jatuh dan lalu berlari pergi. Toka pun mengejarnya. Sebuah lampu taman jatuh dan hampir mengenai Lisa. Toka melindunginya hingga akhirnya malah dia yang tertimpa. Melihat kebaikan Toka, Lisa merasa terharu. Ia memeluk Toka dan mereka pun berbaikan. Suatu hari, ayah dan ibu membawa pulang seorang bayi dari panti asuhan. Toka pun senang karena kini dia punya adik. Sebulan kemudian, ibu menemukan seorang bayi ditelantarkan di pinggir jalan. Karena tak tega, ibu membawa bayi itu pulang. Mereka pun mengasuhnya. Beberapa hari kemudian, ayah mengambil 2 orang anak lagi dari panti asuhan. Seminggu kemudian, seorang bayi ditinggalkan begitu saja di depan rumah. Mereka pun merawatnya. Sebulan kemudian, ibu melihat 2 orang anak sedang meminta-minta di jalan. Karena kasihan, ia pun membawa 2 anak itu pulang. Dan kini rumah Toka dipenuhi dengan adik-adik kecilnya yang jumlahnya mencapai 100 orang. Mereka semua berlarian ke sana kemari. Suatu hari, sepulang Toka dari belanja mingguan, Toka melihat kondisi rumah sangat berantakan. Toka pun membereskan dan membersihkan rumah. Sorenya, saat berkumpul, ibu menghitung jumlah anak-anaknya. Ternyata kurang 1 anak, guys. Mereka pun panik. Toka segera mencari adiknya yang hilang. Ternyata dia sedang bermain dengan seekor anjing galak. Anjing itu menggonggong dan menakuti adiknya. Toka pun segera mengusir anjing itu pergi. Adiknya memeluk Toka dengan sayang. Mereka semua sangat menyayangi Toka, kakak mereka yang baik hati. Suatu hari di kamarnya, Toka mencoba memakai baju-baju lamanya. Saat sedang mencoba sebuah gaun, baju tersebut terlalu ngepas di badannya. Tiba-tiba gaun tersebut sobek di bagian pinggang. Toka sangat kaget, ia merasa tubuhnya mulai menggebuk. Toka pun melakukan olahraga secara rutin agar kurus kembali. Namun ternyata beratnya belum turun juga. Ia sangat kecewa. Saat jam makan malam, ibu menyajikan banyak sekali makanan yang lezat. Ayah dan ibu mengajak Toka makan bersama. Awalnya Toka sangat antusias, namun ia takut kalau tubuhnya bertambah gemuk. Akhirnya ia hanya makan sayur dan buah. Esoknya di kantin sekolah, Toka hanya minum air putih. Ia bahkan menolak saat Kiki menawarinya makan. Saat jam pelajaran olahraga, Toka tiba-tiba pingsan. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Toka bermimpi bahwa ia meninggal. Ayah dan ibu menangisinya. Teman-temannya juga menangis. Toka pun berteriak dan terbangun dari mimpinya. Saat bangun, dokter mengatakan bahwa Toka kehilangan berat badannya secara drastis. Ia harus makan seimbang lagi. Ibu pun membawakan Toka banyak sekali makanan enak. Toka akhirnya makan dengan lahap.
Suatu hari saat di rumah, ibu mendapat telepon bahwa ayah dan Toka mengalami kecelakaan mobil. Kondisi ayah dan Toka sangat parah. Ibu pun bergegas ke rumah sakit. Dokter mengabarkan bahwa nyawa ayah tak tertolong, sementara Toka kehilangan penglihatannya. Ibu pun syok berat dan menangis. Beberapa bulan kemudian, Toka menangis putus asa karena kebutaannya. Tiba-tiba ia teringat pianonya. Ia pun bermain piano kembali. Ibu senang melihat Toka bermain piano lagi. Ia lalu membawa Toka ke sekolah piano agar bakatnya lebih terasah. Sampai suatu ketika, seorang pencari bakat melihat kepiawaian Toka bermain piano. Ia pun mendatangi rumah Toka. Pencari bakat itu ingin Toka melakukan pertunjukan musik tunggal. Awalnya ibu ragu-ragu, namun Toka sangat bersemangat. Ibu akhirnya setuju. Toka pun menandatangani kontrak. 3 tahun berlalu, Toka telah berhasil menjadi pianis terkenal. Posternya dipajang di mana-mana. Saat di bandara, ia ditunggu oleh banyak penggemarnya. Konser musiknya pun sangat ramai dan sukses besar. Melihat keberhasilan Toka, ibu sangat terharu. Di hari ulang tahunnya, Emma adik Toka mendapat kado spesial dari ayah, sebuah boneka lucu. Toka lalu ingat bahwa di hari ulang tahunnya dulu, ia juga mendapat hadiah boneka, namun ukurannya lebih kecil. Toka pun jadi cemburu pada adiknya. Esoknya, saat Emma sedang bermain boneka, Toka merebut boneka itu dari Emma. Emma pun mengejar Toka sambil menangis. Toka berlari lalu membuang boneka itu keluar jendela. Boneka itu jatuh tepat di sebuah mobil sampah yang sedang melaju. Emma pun mengejar mobil itu, hingga akhirnya ia pun jatuh terpleset. Emma pun pingsan. Melihat itu, Toka jadi khawatir pada Emma. Ibu dan ayah marah pada Toka. Toka sangat menyesal, ia pun pergi. Karena khawatir, ayah pun mengikuti Toka. Toka mencari mobil pengangkut sampah itu. Ia akhirnya sampai di pusat pembuangan sampah. Setelah lelah membongkar-bongkar tumpukan sampah, ia akhirnya melihat boneka itu. Hampir saja masuk ke mesin penghancur. Ia pun hampir celaka. Untung ada ayah yang menolongnya. Saat Toka mengembalikan boneka itu pada Emma, Emma sangat bahagia. Ia pun memeluk Toka. Toka baru saja pulang sekolah, ia tampak kesal. Toka minta uang pada ibu untuk membeli tas baru. Ibu pun memberinya uang, padahal itu adalah uang terakhir yang ada di dompetnya. Hari-hari ibu bekerja sebagai penyapu jalanan. Pekerjaannya cukup melelahkan. Tiba-tiba Toka datang menghampiri. Ia ingin dibelikan handphone baru. Karena ibu menolak, Toka pun marah. Tiba-tiba dada ibu terasa sakit. Saat dicek ke dokter, ternyata ibu punya penyakit jantung dan harus minum obat secara rutin. Setiap hari, ibu tak lupa menyisihkan uang hasil kerjanya menyapu yang disimpan di dalam lemari. Toka mengetahui itu, ia mengambil semua uang simpanan ibu dan membeli handphone baru. Suatu ketika, saat sedang bersama temannya, ia berjumpa dengan ibu yang tengah bekerja menyapu jalan. Ia merasa malu dan bergegas pergi. Ibu sangat sedih, tiba-tiba dadanya terasa sakit. Saat ia akan minum obat, ternyata obatnya sudah habis. Saat ibu hendak mengambil uang di lemari, uang simpanannya ternyata telah hilang. Ibu sangat kaget. Karena tak kuat lagi, ibu pun jatuh tak sadarkan diri lalu meninggal. Saat Toka pulang, ia kaget melihat ibu tergeletak di lantai dalam keadaan tak bernyawa. Tampak ayah sedang mabuk-mabukan di rumah. Saat Toka dan Tika datang menunjukkan hasil ujian mereka yang mendapat nilai sempurna, ayah malah merebas kertas ujian tersebut dan membuangnya. Toka dan Tika sangat kaget dan sedih dengan sikap ayah. Saat ibu pulang dari bekerja, Toka dan Tika menghampiri ibu dan menceritakan tentang hasil ujian mereka. Mendengar itu, ibu sangat senang. Ia lalu menghadiahi permen untuk kedua putrinya. Tiba-tiba ayah datang sambil mabuk-mabukan dan lalu mengambil semua belanjaan ibu. Esok harinya, saat di kantor, ibu mendapat tugas yang sangat banyak dari atasannya. Saat pulang, ibu tampak sangat kelelahan. Ayah lalu mengambil semua uang di dompet ibu. Tiba-tiba ibu pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Seharusnya ibu mesti diopname selama 1 minggu, tapi ayah malah menjemput paksa ibu. Saat di perjalanan pulang, ayah terus mengomeli ibu tanpa henti. Ia pun tak melihat ada truk di depan mereka. Kecelakaan pun tak dapat dihindari. Ibu dan ayah meninggal seketika dalam kecelakaan itu. Toka dan Tika pun kini menjadi anak yatim piatu. Suatu hari di rumah saat Toka dan Mike sedang bermain, tiba-tiba ayah pulang membawa seorang wanita. Ayah berkata bahwa wanita itu adalah ibu baru mereka. Toka marah karena baginya ibunya yang telah meninggal tak akan tergantikan dengan siapapun. Sang ibu tiri tampak sedih dengan penolakan anak-anak. Suatu hari saat ibu tengah membersihkan lantai yang kotor, Toka dan Mike dengan sengaja membuang sisa-sisa makanan mereka ke lantai. Bahkan saat ibu akan menjemur baju, Toka dan Mike sengaja mencelakai ibu hingga ia terjatuh dan jemurannya berhamburan. Hingga suatu sore saat ibu sedang memanggang ayam, Toka sengaja menaikkan suhu oven hingga oven pun terbakar. Melihat api semakin besar, Toka dan Mike lari ketakutan. Untung ada ayah yang segera bergegas memadamkan api. Ayah memarahi anak-anak karena perbuatan mereka yang membahayakan. Toka dan Mike menangis. Mereka lalu berlari keluar rumah. Mereka terus berlari sampai ke jalan raya. Karena khawatir, ibu pun mengejar mereka. Hampir saja Toka dan Mike tertabrak mobil jika ibu tak mendorong mereka. Akibatnya malah ibu yang tertabrak, kakinya lecet. Melihat ibunya terluka, Toka dan Mike pun menangis dan menghampiri ibu. Mereka menyesali perbuatan mereka selama ini. Seorang wanita
Wanita menangis di makam suaminya, sementara ia sedang mengandung. Setelah bayi itu lahir, karena kondisinya sangat miskin, ia terpaksa meninggalkan bayinya di depan sebuah rumah. Dengan berurai air mata, ia pun pergi. Di dalam keranjang bayi, ia menyisipkan fotonya sedang menggendong sang bayi. Wanita pemilik rumah pun akhirnya mengasuh bayi itu. 5 tahun berlalu, tampak ibu kandung telah menikah lagi. Kondisinya sekarang telah berkecukupan, namun ia selalu bersedih tiap mengingat bayi yang dulu ia tinggalkan. Sang bayi telah tumbuh menjadi gadis kecil. Ia diberi nama Toka. Tak sengaja, ibu kandung Toka bertemu dengan Toka dan ibu angkatnya. Ibu kandung Toka melihat Toka yang sangat mirip dengan bayinya dulu. Tiba-tiba ibu angkat Toka pingsan. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Ternyata ibu angkat punya penyakit jantung dan harus segera dioperasi. Ibu kandung Toka pun bersedia membayar seluruh biaya operasi. Setelah dioperasi, ibu angkat pun sembuh. Toka sangat bahagia. Ibu angkat mengenali ibu kandung Toka dari fotonya terdahulu. Toka sangat senang. Ia bertemu dengan ibu kandungnya kembali. Mereka pun berpelukan. Ibu dan ayah bersedih karena setelah 5 tahun pernikahan, ibu tak kunjung hamil. Saat mereka pulang dari rumah sakit, mereka bertemu dengan seorang anak yang sedang menangis sendirian. Polisi juga tidak tahu identitas anak itu. Ayah dan ibu lalu memutuskan untuk membawa anak itu pulang dan mengasuhnya. Mereka memberi nama anak itu Rina. Rina sangat dimanjakan. Ayah dan ibu menyediakan makanan yang enak-enak untuk Rina. Rina bahkan dibuatkan sebuah kamar khusus yang dipenuhi dengan boneka-boneka. Rina sangat bahagia berada di keluarga barunya. Hingga suatu hari saat sedang menemani Rina bermain di taman kota, datanglah orang tua kandung Rina. Melihat anak mereka lagi, mereka sangat senang karena mereka telah berhari-hari mencari keberadaan Rina. Rina akhirnya dikembalikan ke orang tua kandungnya. Ibu sangat bersedih. Saat jam makan malam, mereka teringat akan Rina. Ibu dan ayah sangat kesepian. Hingga tiba-tiba ibu merasa sangat mual dan ia pun muntah-muntah. Saat dicek, ternyata ibu sedang mengandung. Penantian mereka akan hadirnya buah hati akhirnya segera terwujud. Jangan lupa like dan subscribe.